Ya, halo teman-teman. Jadi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Vietnam telah atau baru saja berakhir dan timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Oke, kita awali dulu dari susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Di pertandingan ini Sintayong memasang kiper Adi Satrio ya karena kabar terakhir Nadeo mengalami cedera saat latihan. Dan hasilnya adalah Adi Satrio dan juga kiper dari PSIS ini yang menjadi kiper utama di timnas. Lalu di lini depan memasangkan seorang Rafael Strike dan juga Hoki Caraka, dan di winger ada Witan Sulaiman dan ada seorang Yakob Sayuri yang di pertandingan ini berfungsi sebagai winger sebelah kanan. Lalu di lini belakang ada Nathan Chuaon dan juga JHS yang baru saja membela timnas di pertandingan ini dan didampingi oleh Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Oke, dan di pertandingan ini nampak di awal babak pertama pemain Vietnam mencoba langsung melakukan serangan. Mereka mencoba bermain cepat dengan menaruh banyak pemain di lini tengah. Dan ya, sejak peluit pertama dibunyikan, pemain timnas Indonesia nampak kesulitan menguasai bola dan lebih banyak bertahan karena permainan cepat Vietnam dan skill individu para pemain Vietnam di pertandingan ini juga cukup bagus, mampu melewati 1-2 pemain. Namun ketenangan dari JHS dan Rizky Ridho yang menjadi komando di lini belakang juga sangat bagus. Meskipun digempur oleh beberapa pemain Vietnam, mereka mampu bertahan dengan baik, mampu menguasai keadaan. Meskipun saat akan melakukan atau build up serangan balik, mereka kesusahan karena banyaknya pemain dari Vietnam di lini tengah. Jadi Marcelino dan juga Ivar Jenner di babak pertama jelas sangat sekali tidak terlihat perannya, dan beberapa kali ketika hendak membuat serangan balik, Marcelino ataupun Ivar Jenner ini sering sekali melakukan salah umpan ketika mau melakukan serangan balik ya, karena press dari pemain Vietnam benar-benar luar biasa di pertandingan ini atau di awal babak pertama. Marcelino baru saja menguasai bola di lini pertahanan Indonesia sendiri, tapi langsung dipres dan hasilnya sering sekali salah umpan. Lalu Rizky Ridho dan juga JHS melihat situasi seperti ini menjadi lebih banyak melakukan long ball langsung diarahkan kepada Rafael Strike dan juga Hoki Caraka yang memang memiliki sprint kedua pemain ini. Namun ya, melawan Vietnam kita tahu juga Vietnam juga memiliki pemain yang bertubuh kecil tapi sprintnya luar biasa, dan diberikan long ball dari belakang membuat Hoki dan juga Rafael Strike kesulitan harus mengejar bola setiap hendak melakukan serangan. Dan praktis di babak pertama sampai dengan 25 menit timnas Indonesia lebih banyak keserang, jadi permainan tidak berkembang dengan bagus, strategi Sintayong juga tidak berkembang. Dan satu lagi situasi yang timnas Indonesia, beberapa pemain timnas Indonesia yang baru saja berkumpul beberapa hari, hanya sempat berlatih mungkin 2-3 hari, ada yang baru datang dari Eropa. Nampak chemistry di lapangan itu tidak terjalin dengan bagus, seringkali salah umpan. Dan Nathan Chuaon dan juga JHS yang baru saja bermain di pertandingan ini pertandingan pertama mereka, Nathan Chuaon sering berlari ke depan, ke belakang. Lalu JHS sendiri di babak pertama ini juga terlihat dia sedang beradaptasi, namun skillnya dan kemampuannya tidak bisa dibohongi. Kualitasnya menjadi pemain inti di tim Venezia sangat terlihat di pertandingan ini. Pengalamannya, jam terbangnya, dia dengan tenang mampu menguasai keadaan meskipun ditekan oleh pemain Vietnam. Dia masih bisa memberikan back pass kepada Rizky Ridho, meskipun pada akhirnya Rizky Ridho yang seperti khawatir karena press dari pemain Vietnam luar biasa cepat. Ya, jadi praktis di babak pertama ini pemain timnas Indonesia yang pemain timnas lini belakang yang lebih banyak kelihatan sering bermain karena menghalau serangan dari pemain Vietnam. Oke, lalu penampilan dari pemain lainnya seperti Witan di babak pertama tidak terlihat, Yakob Sayuri juga tidak terlihat, Hoki Caraka hanya sering berlari-lari saja. Lalu di babak kedua, pelatih dari Sintayong langsung melakukan 3 pergantian, menarik keluar Nathan Chuaon, Yakob Sayuri dan juga Hoki Caraka, dan memasukkan seorang
Pratama Arhan, Egy Maulana dan juga Sandy Walsh. Ya, pergantian ini langsung membuahkan hasil, di mana di awal babak kedua timnas Indonesia mampu tampil menyerang dan beberapa kali serangan lewat sisi kiri yang diisi oleh Pratama Arhan tampil cukup bagus, mampu mengirimkan umpan-umpan dari winger ke tengah dan ya dengan skala yang sering sekali dan berbahaya, meskipun sempat dihalau oleh pemain dari Vietnam. Dan puncaknya pada menit ke-52 lagi-lagi melalui skema lemparan ke dalam andalan dari Pratama Arhan yang langsung dilemparkan ke tengah atau ke tengah kotak penalti dan membuat pemain dari Vietnam kesulitan menghalau, dan kesalahan yang dilakukan bek Vietnam justru memberikan bola kepada Egy Maulana Fikri yang di saat bersamaan mampu menempatkan posisinya dengan bagus di depan gawang, dan hanya dengan satu kali sontek bola berhasil membobol gawang dari Vietnam. Ya, namun selepas dari gol ini, nampak pemain Indonesia lebih mengendurkan serangan, entah lebih mengendurkan serangan atau Vietnam yang lebih bisa menaikkan tempo kembali untuk mengejar gol, karena praktis pemain Indonesia dibuat bertahan meskipun lagi-lagi serangan dari Vietnam gagal dan mampu diredam dengan baik oleh Rizky Ridho dan juga Jay Itzes. Oke, jadi di pertandingan ini ingin sedikit mengomentari tentang penampilan perdana dari Nathan Chu Aon dan juga Jay Itzes. Nathan Chu Aon ya lebih banyak berlari ke depan ke belakang, namun ada satu momen ketika dia berhasil mematikan pergerakan dari pemain Vietnam di sektor kiri, sisi yang dia tempati, di mana dia tidak mengambil satu kali tapi lebih mengikuti pergerakan dari pemain Vietnam, dan akhirnya pemain Vietnam terjatuh dan bola out atau keluar dari lapangan. Lalu untuk Jay Itzes, ya seperti yang saya katakan, pengalaman dia, meskipun ini pertandingan pertama dia bermain dengan rekan-rekannya yang baru saja bergabung beberapa hari, jam terbangnya tidak bisa dibohongi, ketenangannya begitu luar biasa, dan perlu diingat bahwa dia adalah pemain yang masih berusia 24 tahun. Jika selama ini kita lebih sering mengandalkan Jordi Amat di lini belakang, pemain yang juga punya pengalaman di Liga Eropa, namun usia dari Jordi adalah 32 atau 35 kalau saya tidak salah, sedangkan Nathan atau Jay Itzes ini baru berusia 24 tahun. Jadi progres permainan dari Jay Itzes ini juga masih sangat panjang sekali, dan jika dilihat dari permainan di hari ini, dia pantas dijadikan kapten untuk timnas ke depan. Oke, dan di pertandingan ini di babak pertama Hoki Caraka memang tidak terlihat, ya karena memang press dari pemain Vietnam yang luar biasa, sehingga posisinya dan juga Rafael Strike terisolir di depan. Namun di babak kedua setelah pergantian masuknya Egy, masuknya Pratama Arhan dan juga Sandy Walsh membawa perubahan permainan yang cukup signifikan, meskipun hanya selama beberapa menit awal babak kedua, dan setelah itu timnas Indonesia lebih banyak bertahan. Namun ya luar biasa permainan dari timnas hari ini. Ya mungkin jika banyak yang mengkritik mungkin ketika pertandingan baru mulai atau di awal babak pertama, yang memang secara permainan hancur-hancuran, strategi dari Sintayong juga tidak berjalan dengan baik, tapi cukup bisa dimaklumi karena ya pemain baru berkumpul beberapa hari dan ada yang baru saja bergabung, jadi chemistry di lapangan juga belum terbentuk, masih ada yang beradaptasi. Namun ketika babak kedua, strategi dari Sintayong, pergantian dari Sintayong bisa merubah situasi dan keadaan. Dan namun mungkin yang tadi babak kedua yang masih menjadi sedikit hal yang mengganggu adalah ketika Rafael Strike di pertengahan babak kedua sudah terlihat lemas, sudah terlihat lelah, namun baru diganti di menit ke-86 dengan memasukkan Ramadan Sananta. Ya, dan Sananta yang diberi waktu bermain sekitar 9 sampai 10 menit juga tidak terlihat perannya, karena memang timnas Indonesia di akhir babak kedua lebih sering menunggu di belakang dan hanya sesekali melakukan serangan balik, namun juga bola dengan mudah berhasil dipotong oleh pemain Vietnam. Oke, ini menjadi modal bagus bagi timnas Indonesia menghadapi pertandingan kedua di Stadion Maidin Vietnam, karena saat ini timnas Indonesia dengan kemenangan ini meraih 4 poin, dan saat ini timnas Indonesia naik ke peringkat 2
lalu Vietnam turun satu peringkat ke peringkat 3, dan peringkat 4 ada Filipina dengan 1 poin. Lalu untuk pemuncak klasemen masih ditempati Irak dengan 6 poin. Saya tidak melihat hasil dari Irak dan Filipina pertandingan hari ini seperti apa, namun timnas Indonesia berada di peringkat kedua. Dan semoga di pertandingan sisa masih ada 3 pertandingan lagi, tandang ke Maidin, lalu kita bermain home 2 kali melawan Filipina dan Irak. Melawan Filipina setidaknya sesama tim Asia Tenggara kita bisa meraih poin penuh, dan melawan Irak saya lebih pesimis, mungkin imbang sudah hasil yang bagus ketika berhadapan dengan Irak, karena kita tahu sendiri Irak dengan postur yang tinggi besar, mereka punya sprint, mereka punya skill, untuk permainan yang lengkap. Dan di leg pertama kita dibuat habis oleh Irak dengan skor 5-1, dimana sempat memperkecil ketinggalan melalui di babak pertama, namun babak kedua praktis bola dipegang oleh Irak. Oke, ini saja tentang tentang hasil pertandingan dari timnas malam hari ini. Kita akan sambung dengan kabar dari timnas terbaru di match-match berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.